Hai guys, sesuai dengan judulnya di video kali ini gua mau membahas serba-serbi tentang Melon Music Awards 2022 yang baru saja selesai diselenggarakan. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Yap, seperti yang kalian semua ketahui guys, bahwa acara Melon Music Awards 2022 sudah selesai diselenggarakan dan acaranya berjalan dengan baik. Gua nonton acaranya, para pemenang juga setelah diumumkan. Pertama gua mau mengucapkan selamat kepada para pemenang, selamat kepada para fansnya juga. Kalian keren, pokoknya udah sampai sejauh ini gitu. Dan kalau gua pribadi, seperti yang kalian tahu, gua adalah orang yang gak pernah mempermasalahkan siapapun yang menang di acara awards gitu, karena ya memang terserah acara awardsnya gitu. Dan menang kalah itu buat gua, menang itu cuman bonus gitu. Kalah pun gak berarti bias lu jelek, gak berarti idolnya atau artisnya jelek gitu. Jadi buat yang menang diapresiasi, buat yang belum menang ya nggak apa-apa juga. Kalau gua selalu di titik itu gitu. Cuman yang mau gua bahas di sini karena kalian semua ketahui, ajang penghargaan di dunia K-pop itu selalu jadi momen dimana akhirnya banyak fandom yang tadinya damai-damai aja ribut, akhirnya yang tadinya kontroversi nggak ada jadi berkontroversi. Selalu seperti itu ketika udah musim awards di akhir-akhir tahun gini gitu. Jadi itu yang pengen gua bahas. Melon Music Awards 2022 pun tidak luput dari berbagai kontroversi, berbagai keanehan-keanehan. Dan ini yang pengen gue bahas di video kali ini. Jadi pastiin nonton videonya sampai habis. Yang pertama yang mau gue sorotin di sini adalah pemenang desangnya. Jadi di Melon Music Awards ini guys ada 4 desang. Yang pertama desang Song of the Year yang tahun ini dimenangkan oleh IVE dengan lagu Love Dive. Lalu Album of the Year itu dimenangkan oleh Im Young Woong dengan I'm Hero albumnya. Artist of the Year Im Young Woong juga. Dan Record of the Year dimenangkan oleh BTS. Dan pemenang-pemenang lain kalian bisa lihat di berbagai portal berita gitu ya. Nah, ini yang pengen gua bahas. Di sini yang pengen gua bahas banget adalah kemenangan dari IVE dan juga Im Young Woong. Yang pertama pengen gua bahas adalah Im Young Woong dulu. Gua pingin memuji dia, mengapresiasi dia setinggi-tingginya ya. Im Young Woong menang desang guys, 2 lagi, Album of the Year dan juga Artist of the Year. Selain itu dia juga menang Best Male Solo, itu dia juga menang. Terus dia juga menang Netizen Popularity Awards, Netizen Choice, Im Young Woong juga menang gitu. Dan di top 10 dia juga menang gitu. Maksud gue dia ngeborong piala bahkan berhasil menang desang. Mungkin kalau yang menang idol kita nggak kaget, biasa. Tapi yang menang Im Young Woong ini buat gue ini mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Pasti ada yang mikir kayak gini, loh nggak mengagetkan dong bang, dia aja sering bersaing sama ARMY loh bang, sering bersaing sama fandom-fandom, dia bahkan emang fandomnya kuat banget di Korea. Yang mengagetkan buat gue adalah ya kemampuan dia untuk bisa mencapai itu. Gini ya, buat kalian yang belum tahu, Im Young Woong ini bukan penyanyi K-pop, dia bukan idol. Dia genrenya adalah trot, genre musiknya adalah trot. Trot itu adalah musik tradisional di Korea. Kalau di Indonesia mungkin kayak dangdutnya gitu. Nah, penggemar musik trot di Korea bukan anak muda. Kebanyakan penggemar musik trot di Korea itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang orang-orang udah tua gitu. Kalau penggemar K-pop kan, penggemar idol kan anak-anak muda kebanyakan. Nah, penggemarnya Im Young Woong ini rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak yang udah tua gitu. Dan penyanyi trot itu bukan Im Young Woong. Im Young Woong ini bukan penyanyi trot pertama yang tiba-tiba muncul. Penyanyi trot itu udah ada dari zaman dulu, dari jauh sebelum ada K-pop malah gitu. Dan penyanyi trot ya seperti yang kalian ketahui, karena yang ngefans adalah bapak-bapak ibu-ibu, ya udah yang dinikmati sama bapak-bapak ibu-ibu aja. Bapak-bapak ibu-ibu mana peduli sama awards atau ajang-ajang penghargaan kayak gini sih? Nggak pernah peduli sama gitu-gituan dulu gitu ya. Jadi karena penikmatnya bapak-bapak ibu-ibu, mereka cuma butuh dengerin lagunya doang, senang sama lagunya doang. Sampai si Im Young Woong ini muncul. Tiba-tiba Im Young Woong beberapa tahun terakhir muncul, dan Im Young Woong ini mampu membuat atau menggerakkan hati para orang-orang tua, utamanya para kaum ibu-ibu. Kita tahu ibu-ibu kan rata-rata gaptek, gak ngerti tentang main HP aja pada ribet ibu-ibu. Ini Im Young Woong mampu menggerakkan ibu-ibu untuk mau ngefans sama dia,
untuk mau mendukung dia, untuk mau ikut-ikutan streaming, voting dan lain-lain kayak anak muda ke K-pop gitu. Ini yang menurut gue sakti banget nih orang. Sehebat itu dia sampai dia mampu menggerakkan hati ibu-ibu loh. Idol aja nggak bakal bisa gerakin hati ibu-ibu. Paling cuma 1, 2, 3 ibu-ibu yang ngefans sama idol gitu. Tapi dia benar-benar fansnya rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Dan ngotot. Kemarin kan lo sempet dibahas juga yang dia kalah di Music Bank. Ibu-ibu pada ngotot nuntut Music Banknya sampai Music Banknya kalah dan ketahuan Music Banknya curang gitu. Ya iya, fansnya mama anjir, gimana cara ngalahinnya? Ras terkuat di muka bumi. Sekarang ras terkuat di muka bumi ikut saingan voting. Makanya kalau anak-anak muda di K-pop, fans-fansnya idol pada pusing lawan Im Young Woo, ya wajar. Mama ras terkuat di muka bumi yang biasanya nggak ikut-ikutan voting sekarang udah ikutan gitu. Dan bahkan berhasil membuat idola mereka si Im Young Woo ini menang desang guys. Penyanyi trot gua belasan tahun di K-pop, baru ini gua lihat ada penyanyi trot menang desang di ajang musik Korea. Gila, keren banget Im Young Woo. Itu yang pingin gua apresiasi banget sama nih orang. Nih orang sakti mandraguna, nih orang beda dari penyanyi trot lainnya. Ini orang yang pertama kali bisa membuat ibu-ibu, bapak-bapak mau segitunya ngedukung dia gitu. Dan kedepannya kayaknya musik Korea tanpa berubah, K-pop makin berubah, makin aneh aja. Nggak kaget gue kedepannya karena BTS lagi rehat nih, tiba-tiba isi desang Im Young Woo semua gitu. Gokil Im Young Woo, itu sih yang pengen gue apresiasi. Selanjutnya gue juga mau bahas tentang kemenangan IVE yang juga berhasil mendapatkan Daesang Song of the Year. Selain itu IVE juga menang Best New Artist bersama dengan New Jeans. Ini juga menarik, ntar gue bahas. By the way, yang mau gue bahas tentang IVE-nya dulu ya. Best Female Group juga dimenangkan IVE di Melon Music Awards. Emang ini tahunnya IVE banget. Mereka comeback 3 kali, debut dengan Eleven kan, viral, Love Dive viral banget lagunya, terkenal banget. Terus Afterlife, Perfect All Kill gitu. Dan Love Dive memang lagunya kayak di mana-mana terkenal, di Korea sama di Indonesia, di internasional juga terkenal gitu. Dan mereka akhirnya berhasil mendapatkan Daesang di tahun debutnya. IVE jadi idol keempat yang berhasil melakukan itu. Hanya ada 4 idol sejauh ini yang pernah melakukan itu dan semuanya adalah girl group. Yang pertama berhasil melakukan itu adalah 21 dari YG Entertainment tahun 2009. Lalu 2010-nya ya Miss A dari JYP Entertainment, grupnya Suzy. Lalu dari SM di 2021 kemarin lewat aespa dengan Next Levelnya. Lalu sekarang IVE dari Starship gitu. Dan ya, IVE yang gak disangka-sangka, bukan dari Big Three, bukan dari hype, tapi berhasil melakukan ini. Dan gua gak ada komplain. Song of the Year menang IVE karena IVE Love Dive, G-Idol Tomboy itu yang terkuat sih menurut gue tahun ini. G-Idol Tomboy, IVE Love Dive, sama apa ya? New Jeans, lagunya New Jeans yang Attention kalau di Korea. Big Bang Still Life paling menurut gue lawannya lagi kalau dari boy group gitu. Dan kemenangan Song of the Year IVE ini kalau gue nggak protes, walaupun gue tahu kemenangan IVE di Melon Music Awards akan selalu jadi kontroversi atau dibicarakan buruk sama orang-orang. Dan untuk para fansnya IVE, kebal kuping aja. Kita semua tahu dari kemarin selalu diberitakan bahwa Melon atau ini kan acara Melon Music Awards, platform Melon itu sama Starship Entertainment itu yang punya sama, yaitu perusahaan Kakao Entertainment gitu. Jadi kemenangan ini akan selalu dapat julid, walaupun kemenangannya bersih, walaupun kemenangan IVE ini mutlak gitu, walaupun secara data IVE memang yang harusnya menang misalnya, tetap aja akan selalu ada omongan julid gitu. Jadi untuk fansnya IVE sabar-sabar aja, kalau gue harus bilang kayak gitu. Jadi untuk IVE selamat, kalian keren banget berhasil mendapatkan Daesang di tahun debut kalian gitu. Nanti dibuktikan di ajang lain apakah juga berhasil mendapatkan Daesang sih. Gua yakin sih IVE juga bakal dapat Daesang di ajang penghargaan lain karena memang sekuat itu mereka tahun ini debutnya. By the way, yang pengen gua bahas juga adalah Best New Artist di Melon Music Awards ini. Pemenangnya 2 tahun ini, yaitu IVE dan juga New Jeans gitu. Dan ini menurut gua salah satu momok atau tamparan untuk K-pop tahun 2022 ini. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya pemenang Best New Artist di Melon Music Awards itu selalu 2, boy group dan girl group. Sempet waktu itu kan Gravity sama Weekly, ITZY sama TXT, sebelumnya The Boys sama G-Idol, apa lupa gue. Pokoknya intinya setiap tahun itu cowok cewek, boy group girl group, boy group girl group. Tahun ini bener-bener girl group doang, yaitu IVE dan juga New Jeans. Bahkan kalau kalian lihat nominasinya atau kategorinya di nominasi tersebut,
cuman girl group doang, nggak ada boy groupnya. Why boy group K-pop? Why kenapa kalian nggak beregenerasi di 2022 ini? Dan gue bisa bilang ini kayaknya tahun terburuk untuk boy group rookie di dunia K-pop gitu. Benar-benar kayak nggak berjalan regenerasinya, dan itu yang bikin gue cukup sedih gitu. Di satu sisi senang sama girl groupnya yang keren-keren banget tahun ini, tapi boy groupnya, padahal kita tahu selalu boy group selalu besar gitu. Bahkan kita tahu the biggest aja sekarang BTS boy group gitu. Boy group tuh selalu ada namanya dari setiap masa di K-pop, tapi untuk tahun ini bener-bener lagi kehilangan banget gitu. Jadi ya itu sih yang pengen gue bahas gitu. Semoga tahun depan 2023 tahunnya boy group ya guys, amin. Lanjut, masih kontroversi dari Melon Music Awards. Kali ini kontroversinya datang dari, gue jujur kesel gue dengar berita ini. Gue sedih karena merusak kemenangan dari IVE gitu. Jadi beritanya dari portal berita Pancake nih guys, katanya klip videonya IVE di Mama 2022 dinilai netizen terlalu mirip dengan MV-nya Red Velvet One of This Night. Yap, kalian bisa lihat nih, gue kasih lihat foto-fotonya. Ini adalah foto-foto perbandingan klipnya IVE yang tampil di Melon Music Awards itu dengan MV-nya Red Velvet yang One of This Night itu. Dan menurut gue emang bener-bener mirip banget kayak plek ketiplek sama gitu. Dan semua juga kayaknya beranggapan yang sama gitu. Dan ini beberapa komentar Kanets ya guys yang gue kutip di portal berita Pancake. Pada bilang gini, kelihatannya sama persis. Ada juga yang bilang Starship melakukannya lagi. Ada yang juga yang bilang bukankah itu MV One of the Next milik Red Velvet. Ada juga yang bilang mereka bahkan menggunakan filter yang sama. Yang kelima, lihatlah Starship merusak hari baik dengan karya buruk mereka, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di portal berita Pancake. Dan jujur gue setuju sama Kanets. Gue nggak ngerti apa yang ada di pikiran nih. Yang mesti kalian paham dulu, IVE ini kan idol. Mereka tampil nyanyi dan nari gitu. Yang konsepin itu adalah agensi semuanya, staff agensi. Nggak tahu ini kesalahan agensinya secara keseluruhan atau divisinya Starship yang ngurusin IVE doang. Intinya gini, ketika idol itu mau tampil apalagi di acara awards ini, kan tim kreatif dari agensi itu yang mikirin semuanya. Tampilnya gimana, blockingnya kayak gimana, tampilnya gimana, terus ntar bikin VCR atau bikin klip itu kayak gimana gitu. Nah, IVE-nya, idolnya nih si IVE, Jang Won-young dan kawan-kawan tidak ikutan soal itu gitu. Mereka tahunya mereka harus disuruh tampil karena mereka tampil di acara Melon Music Awards ini gitu. Nah, siapa tim kreatif, siapa manusia yang bikin atau nyutingin klip ini justru bener-bener kayak niru atau plek ketiplek sama dari MV-nya One of This Night-nya Red Velvet gitu. Apakah dia bodoh? Apakah dia berpikir bahwa nggak akan ada yang tahu kok kalau ini niru dari MV-nya Red Velvet gitu? Udah tahu fans K-pop pada fanatik, ya langsung tahu lah pasti gitu. Itu yang bikin gue kesel. Kenapa? Karena IVE itu pastilah staffnya udah yakin IVE minimal ada menang 1-2 piala di Melon Music Awards. Walaupun misalnya mereka tidak yakin IVE menang Desang, tapi pastilah mereka yakin kalau IVE ini menang 1-2 piala di Melon Music Awards. Dan kalau mereka bikin kesalahan, yang kena nanti IVE-nya, merusak kemenangan IVE gitu. Dan si kampret satu ini, staffnya ini nih, malah bikin kayak gini yang merusak, akhirnya merusak apa namanya ya, merusak pride dari kemenangannya IVE gitu. Mereka menang karena kualitas mereka bagus, berhasil mendapatkan Desang bahkan di tahun pertamanya di ajang penghargaan ini. Tiba-tiba beritanya tercoreng gara-gara berita plagiat ini gitu. Padahal member IVE-nya nggak salah, yang salah adalah si staffnya ini. Dan gue setuju sama Kanes tadi bilang bahwa Starship merusak momennya IVE gitu. Dan itu gue harus akui, itu gue setuju gitu. Dan gue sedih karena IVE yang layak memenangkan ini, udah kerja keras para idolnya, dirusak oleh 1-2 orang di tim kreatifnya yang bodoh bener, merusak kemenangan ini aja gitu. Itu yang gue sedih dari berita ini. Dan untuk IVE, untuk fansnya juga semangat dah. Kalian harus apa ya bahasanya ya, harus kuat-kuat aja karena emang semenyebalkan itu guys. Lanjut, yang pengen gue bahas adalah, ya ini panas banget. Gue nggak tahu ini bener apa enggak, tapi ini tanggapan dari Kanets dan media-media di Korea ya. Nih gue kutip dari portal berita FYI.Korea yang berjudul kalah dari IVE, mini J-Idol dikritik habis-habisan karena sindir pemenang di Instastory. Yap guys, jadi ceritanya J-Idol ini kan dengan tomboynya juga viral banget. J-Idol bahkan satu-satunya grup yang 2 kali perfect all kill tahun ini dengan tomboy dan juga nude gitu. Nah, di persaingan Desang utamanya, by the way di Melon Music Awards ini J-Idol menang ya Music Video of the Year dengan tomboynya. Tapi
lagu Tomboynya G-Idol tuh bersaing banget sama Love Dive-nya Ivy di perebutan Desang Melon Music Awards tahun ini, dan yang menang akhirnya adalah Ivy dengan Love Dive-nya kan gitu. Tomboynya G-Idol nggak menang gitu. Nah ternyata sebelum acara itu dimulai, Suhua sempat nulis di salah satu aplikasi itu, dia ngomong gini, aku tidak gugup, tentu saja kita harus memenangkan Desang, tertawa terbahak-bahak. Terus Suhua juga ngomong, saya datang ke sini untuk memenangkan Desang, jadi mengapa saya gugup, aku tidak gugup, hahaha. Itu omongan Suhua bercanda, tapi kalau Suhua omongan ini sebenarnya nggak terlalu kena nih, omongan Suhua biasa aja gitu. Sampai akhirnya katanya, gue nggak tahu nih, ini masih simpang siur, tapi menurut media Korea setelah acara MMA-nya berakhir, tiba-tiba Mini bikin instastory ini nih guys, dengan kata-kata, dengan caption, apakah ini nyata, lol itu ketawa, hahaha, yang dianggap menyindir kemenangan Ivy atau ya kemenangan Love Dive-nya Ivy di Desang gitu. Kayak nyindir, kok dia yang menang, harusnya Tomboynya G-Idol yang menang. Itu anggapan dari Kanets gitu. Gua nggak tahu niatnya si Mini bener itu apa bukan kan. Nah karena Suhua sebelum tampil kayak udah nulis yang tadi, aku datang untuk memenangkan Desang, dan abis penghargaan tiba-tiba Mini kayak nyindir gitu, karena pada mengkritik Mini dan juga Suhua yang dianggap nyindir Melon Music Awards-nya karena malah nggak menangin mereka gitu. Dan ini beberapa komentar dari Kanesnya, serius apakah mereka benar-benar menyindir MMA? Jika demikian ini tidak sopan. Saya tidak akan tahu apakah mereka nomor 1 di grafik tahunan dan 1 dalam suara, tapi tidak seperti itu masalahnya. Mereka melewati batas, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka seharusnya memberi selamat kepada para pemenang gitu. Ada juga yang bilang, aku tidak tahu tentang hal ini, tapi hal lain jika grup idol lain melakukan itu, mereka akan diseret seumur hidup, lol. Jika ini adalah Mion dan Soyeon, mereka akan langsung dibenci dan lain-lain. Kalian bisa lihat komentar di portal berita FYI.Korea. Jadi intinya Kanets itu kayak sebel atau mengkritik, marah sama Mini dan juga Suhua karena dianggap nggak terima kekalahan mereka atau nggak terima kalau mereka nggak menang di acara Melon Music Awards. Sekali lagi, tapi ini baru spekulasi ya, nggak ada nyebut nama di situ. Mini, Suhua juga ngepostnya sebelum acara, dia cuma pede dia dapat Desang, tapi ternyata enggak gitu. Tapi Kanetsnya menganggap itu adalah sebuah sindiran ya, nggak tau lah, seperti itu aja itu kata Kanets. Nah gue mau nanya, menurut kalian itu sindiran apa bukan, dan apa pendapat kalian terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen, oke? Selanjutnya masih berita dari Melon Music Awards nih guys, nih terbaru dari Pancave. Isi beritanya kayak gini, netizen Korea mengaku kecewa karena hanya sedikit penampil yang live di panggung Melon Music Awards 2022. Yap guys, ternyata setelah penampilan memukau mereka setelah selesai acara, tiba-tiba nih viral rundown dari acara MMA 2022, dan di situ kan ada keterangannya. Di rundown tuh selalu ada keterangannya, yang tampil pakai audio recorded, pakai AR atau MR atau pakai LAR gitu. Dan akhirnya ketahuan bahwa yang pakai MR atau live band cuman ada 5 artis guys, yaitu Enhypen, 10cm, Monsta X, Im Youngwoon, dan juga Meloman. Sisanya artis yang tampil di situ ternyata tampil dengan LAR, live audio record. Gua udah pernah jelasin sebelumnya, udah ada video gue yang ngejelasin tentang MR, LMR, AR dan juga LAR. Intinya gini guys, kalau idol nggak lip sync, mereka tampil tuh keterangannya MR, music recorded. Itu berarti mereka tampil dengan musik yang cuman musiknya doang, kayak di karaoke, nggak ada vokalnya gitu. Jadi mereka nyanyi secara live gitu. Sedangkan kalau pakai AR atau LAR berarti lip sync. Bedanya AR sama LAR apa bang? Kalau AR itu berarti singkatan dari audio record, itu berarti pakai lagu aslinya, lagu yang kalian dengar di Spotify, di YouTube. Nah, berarti si idolnya lip sync pakai lagu aslinya gitu. Pakai lagu yang udah, kalau lagu asli kan lagu yang udah diedit, udah rapi, udah jadi banget gitu. Kalau yang lip sync pakai lagu asli biasanya ketahuan kalau dia lip sync gitu. Sedangkan sekarang tuh ada namanya LAR atau live audio record, di mana si idol ini sebelum tampil di panggung, sebelum tampil di acara utamanya, dia udah rekaman duluan nih, entah itu di studio atau di belakang panggung. Mereka nyanyi, tapi nyanyinya nggak sambil joget, mereka nyanyi aja, nyanyi live bersegrup gitu, nyanyi live, tapi mereka nyanyi nggak sambil nari. Nanti pas tampil di panggung, yang tadi mereka rekam sambil nyanyi sambil diem tadi, yang diputer. Jadi mereka nanti di panggung tinggal fokus nari sama cuap-cuap doang. Padahal lip sync juga. Cuman yang mereka lip syncin adalah rekaman yang sebelumnya udah mereka rekam. Mereka lip sync bukan pakai lagu asli yang udah jadi di Spotify atau di YouTube, tapi lagu mereka yang mereka rekam sebelumnya gitu. Jadi
Kalau di panggung seolah-olah mereka nggak lip sync, tetap ada suara nafas ya kan. Kalau lu nyanyi live walaupun diem tetap kedengaran suara nafas lu, tetap apa kan, nggak diedit-edit nih, raw masih gitu. Cuman pas di panggung sebenarnya lu itu nggak nari sambil nyanyi, tapi lu nari doang gitu. Cuman cuap-cuap doang, suaranya udah direkam sebelumnya, itu bedanya. Nah, ternyata ketahuan semuanya kecuali 5 artis tadi itu LAR, tampilnya live audio record. Jadi mereka itu lip sync, tapi lip sync yang udah mereka nyanyiin sebelumnya gitu. Dan ternyata Kanets banyak yang kecewa. Beberapa komentar Kanets di Melon Music Awards di portal berita Pencast itu adalah, bukankah live AR itu scam? Scam itu artinya penipuan. Ada juga yang bilang bahkan saat acara penghargaan, apakah kalian penari atau penyanyi gitu. Maksudnya mereka kaget, lu penari apa penyanyi? Masa di acara penghargaan aja bahkan lu lip sync gitu. Itu kata Kanets, dan jahat-jahat banget kritik Kanets. Kalian bisa baca di portal berita di Instagram gitu. Kanets kecewa karena kebanyakan tampil udah spektakuler narinya dan lain-lain, ternyata mereka lip sync gitu. Nah, gue mau nanya sama kalian, gimana pendapat kalian tentang idol-idol yang ternyata ketahuan lip sync gitu. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen. Dan terakhir yang ingin gue bahas of course adalah tentang pertanyaan para followers gue. Ya, banyak banget yang nanya setelah Melon Music Awards ini pada bilang, "Bang, kok Blackpink gak menang sama sekali?" Ini adalah pertanyaan yang setiap tahun ditanyakan. Jujur gue gak tahu harus jawab apa guys, tapi gue selalu bilang, masa lo masih kaget? Gue selalu bilang gitu kalau ada yang nanya gue langsung di Instagram. Karena gini, jujur gue juga kaget. Bahkan di Melon Music Awards ini Blackpink gak menang satu pun. Segitu pecahnya comeback Blackpink, mereka bahkan berhasil nomor 1 di semua platform kecuali Melon di Korea. Mereka nomor 2 di Melon, bukan nomor 1. Sempet nomor 2 tapi nggak sempet nomor 1 gitu. Segitu besar dan pecahnya comeback Blackpink tahun ini. Mereka comeback album, lagu Shutdown bagus, lagu Pink Venom bagus gitu, tapi nggak ada dapat satu pun penghargaan, satu pun yang receh pun mereka nggak dapat. Bahkan ya udahlah, kalau gue bahas nanti keributan. Intinya gue nggak kaget mereka, nggak sedih mereka kalah gitu. Cuman tetap sedikit menyayangkan, kayak ya ampun segininya banget sih nggak mau ngasih Blackpink gitu. Gue nggak tahu sama artis lain juga begitu apa enggak, tapi ke Blackpink ini entah kenapa ajang penghargaan gue lihat nggak mau banget. Tahun ini ada nggak? Sekarang kita ngomong jujur-jujur aja, walaupun lu bukan Blink deh. Menurut lu layak gak Blackpink dapat penghargaan tahun ini? Penghargaan yang paling kecil deh, yang receh deh, layak gak gitu? Tapi di sini nggak menang sama sekali. Aneh nggak menurut kalian? Ini pertanyaan aja buat kalian yang bukan Blink gitu. Menurut kalian dengan besarnya comeback Blackpink tahun ini yang segitu gedenya, layak nggak dapat apapun gitu? Bahkan ada nama-nama grup yang menurut gua comebacknya tahun ini nggak terlalu pecah, dapat penghargaan di beberapa ajang gitu. Tapi Blackpink enggak gitu. Dan untuk para Blink ya udahlah ya, nggak usah sedih-sedih lah, nggak usah, itu udah biasa gitu. Jadi ya udah, semangat aja gitu. Emang begitu, mau diapain gitu, semangat aja deh. Pokoknya itu aja sih yang pengen gue bahas terakhir sebagai penutup. Kalau kalian punya pendapat terhadap berita ini, tulis aja di kolom komen, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.